Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Farzana Grup Sembako. Di laut ada mercusuar, lampunya berwarna-warna. Mau warung di dalam ataupun di luar, itu tergantung selera. Kami dari Farzana Grup Sembako mengucapkan Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mensupport dan mensubscribe channel dari Farzana Grup Sembako. Semoga channel ini makin berkembang dan bisa berbagi ilmu di setiap kontennya. Terima kasih. Farzana Grup, Sama-sama barangku. Amin. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke kontennya, yaitu konten pada kali ini adalah 5 plus dan 5 minus punya warung di luar ataupun di pinggir jalan raya dengan punya warung di dalam gang. Jadi secara garis besar teman-teman, perbedaan ini adalah 5. Intinya begini teman-teman, saya tidak akan menyarankan teman-teman buat di mana, maksudnya buat ngewarungnya di pinggir jalan raya ataupun ngewarungnya di dalam gang. Itu terserah teman-teman mau yang di mana. Cuman menurut saya begini, saran saya begini, teman-teman silahkan pilih di mana aja, yang penting teman-teman nyaman buat usahanya. Terserah mau di dalam ataupun di luar. Jadi langsung aja teman-teman, secara garis besar kita bahas ada 5 perbedaannya, yaitu nomor 1 adalah masalah kontrakan. Jadi begini teman-teman, kalau teman-teman pengen harga kontrakannya lebih kecil, maksudnya lebih terjangkau, teman-teman saya sarankan memilih warung itu di dalam. Karena kalau kita punya usaha sembako ini di dalam gang, itu kontrakannya lumayan masih terjangkau teman-teman. Buat saat ini, khusus di daerah Jakarta ini, andai kata teman-teman memilihnya di dalam gang, harga kontrakannya itu paling tingginya itu di 25 juta per tahunnya. Dan itu juga masih belum menutup kemungkinan teman-teman masih bisa dapat harga kontrakan yang bulanan. Tergantung teman-teman mencari apakah yang mau bulanan ataupun yang tahunan. Tapi begini teman-teman, kalau teman-teman demennya di pinggir jalan raya, teman-teman harus mempersiapkan buat kontrakannya lebih mahal sedikit. Soalnya di tahun 2024 ini teman-teman, khusus di daerah Jakarta ini, harga kontrakan itu buat di luar itu paling rendah teman-teman 35 juta. Bahkan ada yang 60 juta teman-teman. Tapi ini di rata-ratanya teman-teman, mungkin masih ada teman-teman yang menemukan harga kontrakan di bawah itu. Ya wajar teman-teman, mungkin itu adalah rezekinya teman-teman. Kita masuk pembahasan nomor 2. Nomor 2 ini adalah pelanggan. Jadi begini teman-teman, kalau teman-teman punya warung di dalam, maksudnya di dalam gang, jadi pelanggannya itu teman-teman dari hari ke hari nggak bakalan jauh berbeda dari pelanggan kita itu teman-teman. Soalnya di dalam ini jarang dapat pelanggan yang liar. Mungkin kalau dipersentasein, yang pelanggan liarnya itu paling lebih kurang 10% teman-teman. Jadi andai kata teman-teman bukanya di dalam, pelanggannya bakal itu aja teman-teman, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Tapi kalau teman-teman milihnya di pinggir jalan raya, pelanggannya ini berbeda-beda teman-teman. Soalnya dia kan ada istilah pelanggan liar. Cuman begini, walaupun dia pelanggan liar, bukan tetangga kita, tapi dia bisa juga loh jadi pelanggan tetap kita. Dan juga begini teman-teman, walaupun di pinggir jalan raya itu pelanggan tetap kita juga masih ada teman-teman. Ya tergantung teman-teman cari lokasinya yang gimana.
kalau teman-teman mendapatkan lokasi yang masih banyak kontrakannya, yang masih banyak yang jual makanan ataupun yang jual bengkel, itu kan bisa juga menjadi pelanggan tetap buat teman-teman semua. Kita masuk ke pembahasan nomor 3. Nomor 3 ini adalah barang yang laku ataupun barang yang jalan ataupun barang yang laris, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya warung di dalam, biasanya barang yang laku ini ataupun barang yang laris ini itu mencakup semuanya, teman-teman. Tidak tergantung ke suatu barang aja. Istilahnya begini, barang depannya jalan dan juga barang belakangnya juga bakal jalan, teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya warungnya di pinggir jalan raya, biasanya kebanyakan yang jalan itu, teman-teman, di rokok dan di air. Walaupun tidak tertutup kemungkinan barang yang lainnya juga jalan. Cuman kalau dipersentasain, teman-teman, itu rokok dan minuman ini boleh dibilang itu 80% yang jalan, teman-teman. Jadi barang belakangnya itu jalannya kurang. Kita masuk ke pembahasan nomor 4, yaitu nomor 4 ini adalah omset. Seandainya teman-teman punya usahanya di dalam, omsetnya itu, teman-teman, bakalan stabil. Karena seperti yang sudah kita ulas di depan tadi, itu pelanggannya itu aja dari hari ke hari, teman-teman. Jadi istilahnya omsetnya ini udah ketakar. Jadi istilahnya udah ketemu titik amannya omset kita itu berapa, teman-teman, kalau ngewarung di dalam. Tapi kalau teman-teman punya warung di pinggir jalan, itu omsetnya ini kadang-kadang, teman-teman, masih jauh naik dan turunnya, apalagi di hari Minggu maupun di hari libur. Biasanya itu, teman-teman, omsetnya bakal sedikit menurun karena yang namanya kita ada pelanggan liarnya, seperti yang udah dibahas di awal tadi, otomatis dia tidak akan berbelanja di hari libur maupun di hari Minggunya, teman-teman. Terus juga salah satu kelemahan kalau kita punya usaha di pinggir jalan raya ini adalah andai kata hujan. Andai kata hujan, teman-teman, itu biasanya udahlah bakalan turun omsetnya. Tapi teman-teman, walaupun hujan omsetnya turun, cuman buat omset secara keseluruhan itu lebih tinggi di pinggir jalan raya. Dan juga andai kata pun ada yang di dalam gang omsetnya tinggi, itu mungkin, teman-teman, 1 dibanding 100. Begitu, teman-teman. Kita langsung masuk pembahasan nomor 5. Nomor 5 ini adalah keamanan. Begini, teman-teman, kalau teman-teman punya warung ataupun punya usaha di dalam gang, itu keamanannya lebih terjamin. Karena begini, teman-teman, yang namanya di Jakarta ini ada yang namanya hansip. Dan juga biasanya begini, teman-teman, setiap gang ini rata-rata di Jakarta ini pada di portal. Dan juga karena di sekitar kita masih banyak tetangga kita ataupun pelanggan kita juga, maka keamanannya bakal lebih terjamin. Jadi keamanannya lebih terjamin, teman-teman, di dalam gang. Cuman dalam tanda kutip begini, teman-teman, yang namanya musibah kita walau alam, kita nggak ada yang tahu. Itu adalah kuasanya Allah. Jadi sebenarnya mau di dalam mau di luar itu masih ada risikonya. Cuman secara akal manusia itu lebih terjamin keamanannya di dalam gang. Sementara, teman-teman, kalau di luar, apalagi biasanya malam minggu, banyak orang yang keluyuran, banyak orang yang mabuk, banyak oknum-oknum ormas yang meminta uang keamanan. Cuman yang disayangkan, teman-teman, walaupun kita udah bayar ke oknum ormas ini, yang namanya kita kemalingan bakal tetap kemalingan juga. Si oknum ormas ini nggak bakalan tanggung jawab juga. Jadi terserah, teman-teman, mau pilih di mana. Yang mau di dalam gang, hayo. Yang di pinggir jalan raya, silahkan. Cuman saya hanya mengasih gambaran plus dan minusnya.
Demikianlah konten pada kali ini. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jalan-jalan ke taman, jangan lupa bawa makanan. Yang penting kita nyaman. Di mana aja silahkan. Indonesia negeri hukum, makanya harus patuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.